Saudara pemirsa, senang sekali saya Mahama kembali menjumpai Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan tentunya kita tahu bahwa Kota Palembang memiliki kesenian tradisional atau yang dikenal dengan Dul Muluk. Dul Muluk ini menceritakan tentang gabungan tentang tari, seni, musik, dan cerita dalam pertunjukannya. Dan tentunya kesenian Kota Palembang ini akan terus dilestarikan. Dan bagaimana upaya yang dilakukan agar pelestarian kesenian Kota Palembang ini akan terus dilakukan. Tentu saja saat ini sudah hadir di studio bersama saya seorang pemain, Ridwan Effendi atau yang sapa dikenal Cek Wan. Halo Cek Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Cek Wan ya. Alhamdulillah. Ya, Cek Wan ini kalau bergabung sebagai pemain mulai tahun berapa sebenarnya ikut bergabung dalam kesenian Dul Muluk ini sendiri? Ya alhamdulillah Cek, waktu itu mulai dari SMP, tamat SMP. Tamat SMP. Iya. Langsung ikut SMP, bergabung. langsung ikut salah satu teater tradisional. Sampai baru merambah ke teater. Jadi bergabung situ mungkin sebagai pemain katakanlah dalam Dul Muluk, boleh dong Cek Wan ceritakan sedikit sebenarnya sejarah dari kesenian Dul Muluk ini sendiri sehingga sampai sekarang juga masih terus akan kita lestarikan apa kesenian tradisional sendiri. Alhamdulillah Cek, ya mungkin kalau sejarah panjang nanti ya, kalau sedikit cerita. Yang jelas sejarah Dul Muluk itu sudah abad ke-18 ya, 1854 kan. Pertama pembacanya itu Wan Lakar yang tinggal di Tangga Takar Cek ya. Nah selanjutnya juga alhamdulillah juga sekarang kita juga ada maestro kita kan, Kak Jonhar. Kak Jonhar itu maestro kita. Ya pertama guru Cek Wan dulu beliau gitu. Gurunya ya. Iya. Ya dari tahun itu bahkan pertama tampil ya di Tangga Takar 1854 ya. Nah tahun 2013 kesenian tradisional Dul Muluk ini kan menjadi warisan budaya tak benda di Indonesia, salah satunya dari Sumatera Selatan. Bagaimana sebagai pemain Dul Muluk dengan diakuinya kesenian tradisional ini? Alhamdulillah Cek, sangat senang ya Cek, apalagi kami pemain. Pemain ini sebenarnya banyak Cek, di Palembang ini banyak pemain. Tapi karena kami ya butuh dorongan juga, dukungan, semangat. Itu perlu, karena perjuangan seorang pemain itu tidak main-main Cek. Dikarenakan kami itu banyaklah pentasnya itu malam hari. Di mana-mana kami datangi gitu, supaya budaya kita ini jangan sampai mati. Kalau Cek Wan sendiri sebenarnya lakonnya sebagai apa sih kalau di Dul Muluk ini kalau main? Ya alhamdulillah Cek Wan sendiri awalnya melihat drama tradisional Dul Muluk ini senangnya dengan hadam awalnya. Komedinya itu kan lucu ya? Penghibur kan, penghibur raja semuanya. Tapi hadam itu kita sudah itu kepinginnya seperti itu awalnya. Ya alhamdulillah pernah jadi hadam, pernah jadi ya pokoknya antagonis. Sekarang juga jadi inilah rakyatnya. Pokoknya apa diperintahkan oleh sutradara di lapangan harus siap gitu dengan improvisasi kita. Sebenarnya mungkin boleh tak kami sampaikan kesenian Dul Muluk ini seperti apa sih sebenarnya untuk kesenian Dul Muluk sendiri? Ya kesenian Dul Muluk ini memang punya Palembang asli. Ya Palembang asli, justru itu kita dari Palembang ini jangan malu dengan tradisional kita sendiri, budaya kita sendiri. Siapa lagi yang akan membangkitkan budaya kita, tradisional kita, ya kan? Masa kita yang asli Palembang nggak mau ngangkat? Jangan malu, jangan gengsi, ya kan? Karena kalau pokoknya prinsipnya kalau kita menghibur orang, insya Allah kita berkah. Dan kita selalu mengenal seni budaya kita sendiri. Ya, nilai-nilai apa saja sih Cek Wan yang ditunjukkan dalam kegiatan pentas di Dul Muluk sendiri? Nilai-nilai apa yang terkandung kalau nanti kita ada pentas untuk Dul Muluk sendiri? Ya, nilainya banyak Cek. Nilai sosialnya, pendidikannya, pokoknya motivasinya banyak. Di situ juga nanti ada cerita keserakaan seseorang yang serakah, terus tuh dengan dendamnya gimana, itu ada cerita.
Memang ada cerita aja. Jadi kita pemain ini baik laki-laki maupun perempuan. Pertama fisik yang utama sekali, Cek. Oh, harus fisik. Iya. Karena pentas ini. Betul. Karena kalau di panggung itu kalau fisik kita tidak kuat, waduh, tidak selesai ceritanya. Karena waktu juga kalau untuk pentas itu lama. Ya, alhamdulillah selama Ceban pengalaman kalau kami pentas di panggung-panggung itu dari jam 8 malam sampai jam 2 subuh kan. Jadi hampir semalam suntuk juga. Iya, sama gitu loh. Tapi nikmat bagi kami. Nikmat bagi kami. Senang orang ketawa tuh senang gitu. Iya, menghibur intinya. Memang di situ ada unsur budaya, pendidikan, sosial. Biasa kan mungkin ada pesan-pesan khusus juga disampaikan dalam pementasan. Iya, benar. Di situ kan pesan ini seorang raja, gimana raja yang angkuh, raja yang wibawanya itu semuanya ada semua. Dengan kondisi yang serba digital, kita tahu saat ini, nah eksistensi Dulmuluk ini gimana untuk kondisi saat ini? Nah ini, jadi inilah kadang-kadang kita itu disaingkan oleh media zaman sekarang. Tapi kepinginnya kami sebagai pemain Dulmuluk, kepinginnya bisa nggak ya tradisi budaya kita ini masuk di ilmu pendidikan di sekolah-sekolah. Nah kalau di Palembang ini di sekolahnya masuk wajib dalam ilmu pengetahuan tentang tradisional ini, insya Allah anak-anak itu senang gitu. Selama ini anak-anak belum tahu, bahkan mereka karena saking cueknya, mereka HP aja tidak dikenali ya, mana tahu mereka. Jadi mungkin berarti ada harapan juga dari generasi Dulmuluk, pemain Dulmuluk bahwa kegiatan kesenian tradisional dulu ini masuk dalam muatan lokal ya, program pendidikan ya. Selama ini belum ada, kita sampaikan mungkin ke pemerintah untuk mengusulkan. Ya, mohon maaf nih bapak-bapak pemerintah ya, bukannya khususnya Kota Palembang bagaimana kalau keinginannya kami itu ya kami siap sih kalau misalnya kami diperintahkan untuk mengajar sekolah, untuk memperkenalkan, atau kami digilir untuk pentas di sekolah-sekolah. Insya Allah anak-anak kenal, oh gini dulu gitu. Memang ada di antara sekolah ada dia sudah punya teater Dulmuluk ada. Sebagian sudah ada ya. Ada. Tapi belum semua. Belum semua. Berarti dengan setidaknya ini masuk dalam kurikulum lokal, muatan lokal. Anak didik itu sudah mengetahui ternyata memang kesenian tradisional Palembang itu memang sudah ada. Nah sejauh ini masih ada tidak? Kita sering masih pentas-pentas, masih diundang-undang dalam kegiatan apa saja? Ya kalau kami sih masih. Kalau ada perkawinan, ya kebanyakan di kampung-kampung. Kampung dalam hal ini apa di Kota Palembang atau di luar kota? Ya ada di Kota Palembang sih nggak seberapa, kalau Kota Palembang banyak. Ya orang kampung malah mengangkat tradisi kita ini, malah mereka seneng gitu. Kenapa kita yang orang kota ini taunya ya yang modern terus gitu kan? Kalau bisa yang tradisional lebih diangkat lagi. Jangan maaf nih bukan nyalain ada tradisi dari luar sana malah ditampilkan gitu sih. Iya. Kenapa nggak kita Berarti juga tantangan ya. Katakanlah generasi penerus Dulmuluk. Nah mungkin untuk menghadapi ini agar terus kesenian tradisional kita ini tetap dapat dilestarikan, apa nih upaya yang dilakukan? Ya kalau melestarikan ini kan tergantung kita nih sebagai pemain kan kami tetap melestarikan, mempromosikan. Ini kan ada media nih untuk teman-teman pemain, kalau bisa ya promosikan dengan media. Ini loh kita punya drama tradisional kita ada di sini, jadi mereka tahu gitu loh. Jangan hanya kenal goyang-goyang di TikTok gitu kan, tapi tidak mengenalkan tradisi kita. Berarti terus terus insya Allah. Oh apa sih itu? Bila perlu kita menggunakan ciri khas Dulmuluk, tidak apa-apa sih gitu. Ya kan, berpakai dulu, oh ini pakai Dulmuluk gitu kan. Jadi upaya-upaya pelestarian kebudayaan tradisional ini sudah dilakukan. Mungkin pernah nggak mungkin mengenalkan ataupun mengadakan event-event kecil sedikit ke masyarakat?
Ya pernah kan ada ini juga sih, lomba-lomba. Lomba muluk anak-anak, ada itu. Kalau Cewan lihat sih di sekolah tuh ada sebagian sekolah sering ada muluk anak-anak kan, ya kan. Jadi ya ceritanya nggak panjang, tapi ada rajanya, permaisurinya, ada prajuritnya, ada hadamnya, udah lengkap itu. Udah berapa menit dia lomba itu ada Mbak. Nah sejauh ini peran pemerintah mungkin juga melestarikan dalam kebudayaan lokal seperti salah satu Dulmuluk ini bagaimana? Nah ini mau serba salah kalau Cewan mau. Ya mungkin harapan Cewan kan apa namanya bisa juga mendapat perhatian. Iya. Gini kepinginan Cewan kan pemerintah ini meninjau, mencari. Carilah kami juga gitu. Jangan satu aja yang tahu, cuma satu itu. Padahal masih banyak yang lain. Yang Cewan kenal pertama teater Kak Jonhar kan, Harapan Jaya. Teaternya Kak Gombok, Komando. Terus teaternya Rustam misalnya yang Kurnia. Itu ada gitu. Boyo bukan satu aja yang kita perhatiin gitu, cari yang lain. Mereka tuh mungkin, mohon maaf ya, mungkin tentang ADM dia kurang paham, untuk mengajukan sesuatu kurang paham, kan mereka nggak ngerti kadang. Nah, tolonglah dibantu seperti itu kepinginan Cewan. Ya, benar gitu. Kan Kota Palembang itu kan mungkin kalau ada event-event mungkin nasional skala nasional, apakah juga diajak, diundang, diselipkan dalam kegiatan tradisional Dulmuluk? Nah, ya. Kalau Cewan rasakan kemarin, memang pernah kami kolaborasi pemain-pemain Dulmuluk, kami pentas di TVRI nasional pernah. Tapi kalau yang manggung nasional bener, nah itu Cewan tuh masih abu-abu sih. Kapan pentasnya untuk nasional gitu kan? Soalnya memang banyak perannya, harus memang banyak. Kan mungkin kalau ada misalnya kegiatan di BKB, ada event kayak gitu, mungkin pernah kita juga diajak untuk mengisi katakanlah dalam satu acara kegiatan dari Dulmuluk? Ada, kalau BKB sering, kita ini sering, kadang di Museum Mbak Putra sering itu. Kalau kita di sini sering. Yang kepinginnya Cewan itu ibaratnya tuh ibarat digumingkan, dipanggil. Yang teater Dulmuluk juga, yang kalau dipanggil mereka datang pasti. Oh, pasti hadir ya. Diajak semuanya, ditemukan, yuk kita ngobrol bareng gitu. Insya Allah naik Cek. Kalau pengen Cek ada itu. Iya Cek. Kita tahu bahwa saat ini serba digital kan, terus gimana mungkin ada upaya generasi penerus kita, ada nggak sih minat dari mereka untuk mengikuti menjadi pemain Dulmuluk ini? Ya, mereka tuh pernah Cewan dengar sih. Mereka tuh pingin main, katanya, wah sulit nih main Dulmuluk katanya. Kok sulitnya di mana? Ya, Dulmuluk tuh harus bersyahid katanya kan, harus berpantun, ya harus mereka tuh nggak mau ngafal gitu sih. Iya, jadi agak beratnya gitu. Mereka masih terbebani berarti. Iya, terbebani. Cewan cukup menarik, tapi kita jeda sejenak setelah yang satu ini. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju setelah yang satu ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya pelestarian budaya kesenian Dulmuluk. Cewan, tadi kita sudah berbicara cukup banyak tentang tadi generasi penerus sendiri. Bagaimana sih agar generasi penerus ini betul-betul juga mencintai kesenian lokal kita, salah satunya Dulmuluk ini sendiri? Mungkin apa kiat-kiat yang kita lakukan? Kalau di Cewan pribadi saya, Cewan tuh kepingin ya tadi gimana caranya teater Dulmuluk ini digilir untuk ke sekolah-sekolah tampil, dan mereka ya di bidang pendidikan lah yang ngaturnya kan gitu kan. Tapi kami kalau dikasih tahu pasti kami mau tampil di sekolah, dan anak-anak kan pada semua umumnya kan ada di sekolahan. Nah dengan itu dia kenal, dia kan akhirnya mencintai. Nah, kalau kita tidak dikenal di sekolah-sekolah, di mana orang dia tahu gitu loh. Mohon maaf nih ya, kalau Cewan lihat sekolahan yang memang benar-benar mahal. Nggak pernah ada yang masuk kayak itu kan. Jadi malah mereka nggak kenal. Taunya ya larinya di zaman sekarang lah ya.
Cik Wan pingin mudah-mudahan pemerintah juga bisa mensupport pemain-pemain Demuluk yang belum Demuluk bisa diorbitkan ke sekolah-sekolah. Insya Allah budaya kita tidak akan tertinggal. Kalau untuk saat ini pemain-pemain kita ada nggak dari generasi muda yang umur berapa kalau memang mereka ikut pentas? Masih ada. Masih ada. Ya tergantung perannya. Mungkin dia jadi anak ya bisa jadi anak-anak. Iya. Bahkan yang jadi raja dari itu sesuai dengan umurnya Pak Wisja. Kalau kita diundang ditampil nih, mungkin ada tidak kita juga mengajak ada generasi muda maksudnya terlibat juga dalam pentas? Bisa. Iya. Ada. Sekarang ini sudah ada yang masuk ikut dalam bergabung dan sudah ada. Sudah ada. Jadi teater Kurnia itu sudah ada anak-anak yang muda di daerah KM 12 Karyajaya sana. Atau adakah misalnya dari katakanlah organisasi atau pengurus katakanlah pemain memberikan pelatihan mungkin ke generasi penerus ini agar mereka mau ikut bergabung, ingin juga melestarikan budaya Demuluk ini, mungkin ada upaya-upaya gitu pelatihan, karena kan ini mungkin pentas seperti Cik Wan bilang memang harus perlu fisik kuat. Itu gimana Cik Wan? Ya itu tadi Cek, kami itu kan kepingin nih ngajar ke mereka. Tapi kalau kami tidak ada di sekolah nggak setuju kami masuk, ya kami nggak bisa masuk nih. Tapi kalau ada dari dinas pendidikan apa ibaratnya memperbolehkan semuanya, ada perintah lah, mungkin bisa kami masuk. Kuncinya itu aja Cek. Ya, kalau misalnya dari pemain-pemain kita sendiri katakanlah kayak Cik Wan dan teman-teman ada sendiri punya inisiatif sendiri memberikan ilmu-ilmu tentang kesenian Demuluk ini. Iya. Nah di sini itu Cik Wan kan selama ini kan kadang ngajar juga Cik, ngajar di eskul lah. Ya. Kadang Cik Wan ngajari ya seni budaya juga, mencintai budaya. Salah satunya untuk supaya mereka kenal budaya. Alhamdulillah ya ada 6 sekolah lah Cik Wan ngajar. Terus Cik Wan kenali, dan bukannya Cik Wan tuh pengen, oh ini aku bukan. Saya tuh menampilkan diri saya sendiri itu untuk supaya mereka tuh, oh ya benar apa yang saya katakan gitu. Inginnya seperti itu. Insya Allah kalau mau orbitkan terus Cik Wan. Terus dilakukan ya. Mungkin dalam waktu dekat ini ada tidak mungkin akan tampil Demuluk sekian ini di Kota Palembang ataupun ada yang mengundang juga? Mungkin di daerah-daerah Cek. Ya. Daerah itu tutup. Maksudnya di daerah itu di mana? Di luar Kota Palembang? Di luar Kota Palembang. Oh, kebanyakan dari daerah mana? Di daerah Pemulutan. Pemulutan tuh yang paling hobi ibaratnya Demuluk. Paling hobi, paling di daerah Pelaju, Kertapati, daerah seberang. Biasanya kalau tampil itu apa nih yang kita kedepankan? Rata-rata mereka keinginan Demuluk itu tampil tentu akan berbeda kan setiap saat tampil, temanya atau mungkin itunya itu gimana nih Cik Wan? Nah kebanyakan yang si pemakai teater kita nih kepinginnya hiburan pertama. Dan di sinilah kiatnya kita sebagai seniman, kadang yang tuan rumah tuh kepingin kami ini terhibur loh dengan ini, kalau tidak terhibur dia kurang puas gitu ya. Nah itulah kami kadang ada selingan komedinya di situ Cek, ya kan, supaya jangan tegang dengan cerita itu ada selingan komedinya juga. Itu menjadi hiburan. Kadang kami, mohon maaf nih, kadang kan kami disawer oleh mereka. Kadang di lontar kayak pakai uang 5.000, 1.000, itu rebutan di panggung gitu, karena itu tradisi gitu. Tradisi alhamdulillah di situ kadang menjadikan nikmatnya. Kadang dapat cuma 5.000, tapi berebutnya itu seru ya. Berebutnya seru, itu jadi lucu juga. Gitu. Iya. Mungkin kembali lagi Cik Wan, keinginan harapan Cik Wan sendiri terhadap kesenian tradisional Demuluk ini apa? Ya keinginan Cik Wan untuk generasi muda, ayo kita angkat tradisi kita sendiri. Kenapa orang bisa, kita tidak bisa. Ingat, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu keinginan Cik Wan. Pokoknya jangan malu dengan tradisi budaya
kita sendiri. Cek Wan kan sudah bawa buku tuh. Iya. Itu buku apa? Syair-syair apa itu tentang Syair-syair Durmuluk. Itu gimana tuh maksudnya tentang Ini syair? syair-syair ini ibaratnya tuh ini cerita tapi mengucapkannya dengan syair. Oh, mungkin bisa juga nih Cek Wan sedikit menampilkan misalnya cerita sedikit dari saya tentang Jadi kalau kita baca novel apa-apa kan terus kayak gitu, tapi ini beda. Oh, beda. Syair ibaratnya gini, dia ngomong tapi kayak pantun, tapi bukan pantun. Misalnya, menteri yang tua pula bersabda kepada menteri wazir yang muda, sangat gundah hati kakanda, belum berangkat duli baginda. Ini yang menciptakan buku itu, menulis buku ini? Ya, ini Muhammad Arfani. Oh, itu Muhammad Arfani ini dia penulis. Oh, penulis. Ketemu sama Cek Wan. Tapi tidak ikut bergabung main Durmuluk? Enggak, dia penulis. Penulis saja. Dia senang melihat tradisional kita ini merupakan menguatkan syair-syair yang ada cerita di Durmuluk. Oh, berarti ini sudah ada ya, kalau masyarakat juga pengen mengetahui tentang cerita Durmuluk, sudah ada syair-syair penulisnya ya. Ini bisa didapatkan di mana, Cak? Nah, ini kemarin Muhammad Arfani ini bisa ke Riau katanya. Dia langsung yang menulisnya ini. Di sini juga ada cerita singkat juga kan. Pendahuluan apa ada semua ini. Ada deskripsi naskahnya awalnya sepertinya ada juga. Jadi bisa menghubungi Muhammad Arfani juga bisa. Nanti kalau teman-teman pingin buku ini juga nanti bisa hubungi beliau lah. Oh, jadi bisa situ juga lengkap ya tentang cerita. Iya, syair. Ya. Ini cerita tapi bersyair. Gitu. Iya. Ngomongin bersyair. Oh, cerita tentang bersyair. Nah, kembali bacanya tentang bersyair gitu. Iya. Kembali lagi Cek Wan, sedikit lagi mungkin kita waktu terbatas, sedikit harapan dan keinginan Cek Wan terhadap kesenian tradisional Durmuluk agar tetap lestari ini. Nanti ada generasi penerusnya. Ya, harapan untuk muda-mudi khususnya Wong Palembang, jangan sungkan-sungkan. Ayo kita sama-sama melestarikan budaya asli Palembang, yaitu Durmuluk bangsawan. Kalau mau latihan jangan malu, jangan takut, cobalah dulu. Gitu. Dengan kesenian kita ya, Cek. Ya, kesenian kita khususnya. Ya, baik Cek Wan, terima kasih Cek Wan ya. Mudah-mudahan masyarakat, mungkin anak generasi muda juga yang tengah menyaksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju ini melihat langsung dan tertarik dengan kesenian-kesenian tradisional dan ikut melestarikan kesenian. Terima kasih Cek Wan. Terima kasih Cek. Dan saudara pemirsa, demikian dialog singkat kami dan mudah-mudahan ini mendapat wawasan dan tentunya juga menjadikan generasi muda untuk tetap melestarikan budaya kesenian Kota Palembang khususnya Durmuluk. Saya Muhammad, sampai jumpa.